Selamat bertemu kembali buat anak-anak Bapak kelas 11 IPA dan IPS pada pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi yaitu tugas gereja yang terakhir, yaitu koinonia. Istilah kata koinonia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata koinos yang berarti kebersamaan atau persekutuan. Koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota membentuk satu tubuh Kristus, di dalam koinonia ini kita tidak dapat hanya sekedar bersekutu, tetapi kita mengabarkan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan atau kesaksian, maupun perbuatan atau pelayanan di mana saja kita berada. Gereja bukan sekedar organisasi saja, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu bersatu dalam nama Tuhan. Dengan kebersamaan dalam komunitas gereja, kita berusaha untuk menolong anggota gereja yang mengalami kesulitan atau kesusahan karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah, yaitu gereja. Gereja yang bersekutu nampaknya sudah ada di dalam perjanjian baru, yaitu dapat kita temukan pada teks kitab suci Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 tentang cara hidup jemaat perdana. Gambaran tentang persekutuan umat atau komunitas basis merupakan model jemaat gereja perdana yang terdapat dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 yang merupakan menjadi model atau cerminan bagi gereja sekarang untuk membangun persekutuan umat atau komunitas basis. Cara hidup jemaat perdana itu juga tetap merupakan cita-cita yang terus-menerus diupayakan, selalu diperjuangkan dan diwujudkan oleh umat beriman pada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, atau sepanjang waktu. Adapun ciri-ciri gereja yang bersekutu atau koinonia itu ditampakkan pada cara hidup jemaat perdana yang terdapat pada Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ciri-ciri utama cara hidup jemaat perdana itu nampak sangat menonjol dalam 5 hal. Yang pertama, persaudaraan atau persekutuan. Yang kedua, mendengarkan sabda atau pengajaran. Yang ketiga, pelayanan terhadap sesama atau solidaritas terhadap sesama yang berkekurangan. Lalu yang keempat, perayaan iman atau pemecahan roti atau berdua bersama. Lalu yang kelima, memberi kesaksian iman tentang Tuhan melalui cara hidup mereka. Karena cara hidup mereka itu yang sangat unik dan sangat istimewa, mereka disukai semua orang, bahkan jumlah mereka makin lama makin bertambah, dan mereka sangat dihormati orang banyak. Gereja yang bersekutu yang dipaparkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 itu merupakan model gereja yang bersekutu, yang merupakan komunitas yang sangat hidup, komunitas yang sangat terbuka, persekutuan yang sangat aktif dan sangat dinamis. Dan yang paling menarik adalah cara hidup mereka, cara berada mereka sangat efektif, berdampak sangat positif bagi orang-orang lain di sekitar mereka, sehingga mereka disukai semua orang. Jumlah orang yang percaya kepada Tuhan makin hari makin bertambah, terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dan Kisah Rasul 5 ayat 14, dan mereka sangat dihargai oleh orang banyak dalam Kisah Rasul 5 ayat 13. Komunitas jemaat perdana adalah komunitas iman, komunitas spiritual
komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus, komunitas orang-orang yang bertobat atau mau berubah, bukan komunitas yang terbentuk pertama-tama karena alasan-alasan atau kepentingan sosial, ekonomi, atau kekuasaan. Tatanan duniawi, urusan sosial ekonomi justru diresapi, dijiwai, digerakkan oleh karena iman mereka akan Tuhan itu dan bukan sebaliknya. Sebagai bahan evaluasi untuk anak-anak Bapak memberikan satu pertanyaan. Pada masa pandemi sekarang tentu membawa kendala bagi gereja dalam mewujudkan tugas gereja sebagai persekutuan umat beriman. Maka dari kelima ciri-ciri gereja sebagai koinonia yang dipraktikkan oleh cara hidup jemaat perdana tersebut, apakah sungguh relevan terwujud di masa COVID ini? Jika ya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Berikan alasan. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita.